Jadi di depan kita ini teman-teman adalah yang dinamakan batu Trowulan Bapak ya. Batu dari Trowulan. Ini batunya, ini hasilnya. Makanya aku ndudono iki kan hasilnya. Cuma ini akik, bukan permata. Hasilnya seperti ini ya. Ini dulu di waktu bumi-buminya kusuk akik Pak ya. Enggak, saat durungnya akik ya saya sudah jual ini. Saat durungnya akik meluap itu saya jual. Kayaknya ada emas ya. Kan kelihatan ini. Jadi menurut tafsirannya Pak Sulimin, batu-batu yang kecil-kecil ini ada unsur emas Seperti itu. dikirakan ada unsur sewa Pak. Bapak Sulimin mendapatkan batu-batu yang sudah dikatakan tadi oleh Pak Sulimin dinamakan Trowulan. Ini dapatnya dari mana? Ya dari belakang rumah itu. Dari termasuk tanah yang ada di belakang. Termasuk depan Petobago itu ada. Lokasi Trowulan. Batu yang kecil-kecil kayak gini Bapak, itu asal mulanya dari batu sesuatu batu yang besar apa memang sudah kecil? Ya, memang seperti ini. Tahun 70 kan saya sudah tahu. Cuma kan kalau dijual kan nggak ada harganya waktu itu. Yang diambil cuma yang bagus-bagus. Tapi saya tahu bahkan ini bahan akik. Bikin manik-manik seperti ini. Biasanya nempelnya ada di keris. Bisa juga Di mahkota. Cuma kalau raja mungkin permata. Kalau orang biasa mungkin dari ini kan waktu itu kan gosoknya kan mungkin manual. Sekarang kan ada alat canggih. Ya cepet gosoknya seperti ini. Jadi uang Belanda itu. Anak ini asli peninggalan Majapahit. Iya. Ini bahannya perunggu. Kalau yang ini mungkin kuningan bisa atau apa ya, tembaga. Ya. Yang ini pasti perunggu. Gimana waktu mendapatkan ini? Ini waktu mendapatkan ini, kalau orang sini bilang ngendang. Waktu Ngendang kan cari emas. dari emas di tahun 70-an waktu itu. Ya, cuma ini dapatnya nggak tahun 70. Mungkin ya berapa tahunnya, saya masih bocah. Cuma kalau ngendang, orang sini bilang ngendang ya, nemunya nggak seperti semuanya ini satu endangan ya. Dapat dua, dapat satu, dua. Dan ini mesti berlubang loh Pak? Memang lubangnya Lubang dari dulu enggak. Siapa bisa lubang seperti ini? Semuanya ini kan semua manis-manis ya, semua manik-manik. biasanya gelang, buat kalung. Dan waktu itu Pak Sulimin itu mendapatkan satu biji dua biji, memang sudah berubah gitu loh. Semua manik-manik pasti Dari batu itu lubang. berubah. Jadi tinggal ngerangkai saja Bapak ini. Ini kan batu kecubung. Lubang. Karena waktu itu ya mungkin ya kalung, dibikin kalung. Ya nggak tahu saya. Makanya saya bilang manik-manik kan
sekarang baru kan banyak seperti tasbih barang itu sampai ya. dirangkai sendiri oleh Pak Sulimin. Ini saya rangkai. Saya kumpulkan Kumpulkan dapat 1, 2, 3 ini juga lubang semuanya semua. berlubang. Kan anak sekarang kan gini mungkin, walah kayak gini banyak kan gitu, karena ada pabriknya. Tapi ya bisa aja bilang gitu, tapi kan ini kan saya menemukan seperti ini. Kalau yang kecil ini ya mungkin ya jadinya manik-manik ya kecil. Kalau yang ini kan cuma dengan dua tali. Ada alat pahat di zaman kerajaan juga Pak. Ini temuan belakang waktu ditemukan di Candi Penantian. Seperti arca, seperti tanah mungkin dipahat oleh alat. Iya. Ini Bapak, setahu saya Bapak, kalau untuk orang-orang yang di zaman dulu malah dibuat Iya, memang untuk apa ya, penangkal apa gitu. Nangkal apa gitu, nangkal balak apa Oh, gitu. ini kan Ini kan sepatu kuda Bapak. tapal kuda. Tapal kuda. Cuma entah usianya berapa nggak tahu ya. Cuma kan di dalam tanah waktu itu. Seperti ini kan zaman dulu kan mungkin ya. Ini Bajak sawah. Nah, Ini yang di ujung itu ya. ini yang Bajak sawah. ini usianya berapa tahun saya nggak tahu. Yang penting saya kan ada di dalam tanah. Ada gigi juga yang ditemukan oleh Pak Sulimin. Pak, menurut jenengan ini gigi apa? Mungkin nih giginya kewan, entah kuda, entah sapi. Kalau orang ya nggak mungkin seperti ini. Mungkin kuda ini. Kuda kan giginya ada di bawah, Paling bawah. bawah semua. Yang atas kan nggak ada. Kuda kan bawah toh. Atasnya nggak ada. Dia kan kerikit. Kayaknya tahu. Cuma berapa tahun ini usianya saya nggak tahu. Yang sekarang aneh saya tahu ya. Saya sudah saya tegas lagi bahwa semuanya yang ada di depan kita ini adalah temuan oleh Pak Sulimin di wilayah Trawulan Ya. ya. Tepatnya di wilayah Trawulan, di mana Trawulan sendiri adalah sangat kuat sekali bahwa di tempat Trawulan ini pusatnya kerajaan Majapahit. Iya. Trawulan aja punya batu seperti ini ya. Ini kas batu Trawulan. Asli. Jarang orang yang tahu sebetulnya. Batunya ya. Kalau kita Iya. dari para subscriber ingin belilah salah satu lah berapa, misal dari subscriber teman-teman pengikutan free yang melihat video ini, Ya boleh aja nggak apa-apa. jadi boleh Memang ini sangat berharga sekali kalau di zamannya aktif masih buku gitu teman-teman. masih ngetren. Hasilnya seperti ini. Mungkin dari teman-teman masih ada yang mencintai aktif ini yang Asli dari Trawulan. hasil batu dari Trawulan. Ini hasilnya kalau masih mentah seperti ini. Dan seperti ini. Kalau pakai flash mungkin atau pakai blender itu langsung Iya. seperti ada unsur emas di dalam. Dan unik juga, ini ada sesuatu yang paling unik di sini kalau menurut saya, Sewu. Ada seperti Ganesha bentuknya, teman-teman. Kecil banget, Seperti kacang. kecil banget. Ini seperti kulit kacang. Ya seperti kacang lah. Seperti kacang. Iya. Kacang apa? Kacang brol. Ini adalah
Ganesha ini ada lulainya ini, Nah, kelali. laleh ya. Temuan paling kecil. Ini adalah temuan paling kecil yang ditemukan di Pak Sulimin. Bentuknya seperti Bahannya kaca dari apa ya? Keramik ya. di tanah Trawulan. Ada juga, Ini juga mainan anak-anak yang zaman dulu. oh itu yang biasanya dipakai Nah, tali ini. dua, Nah, terus ditarik nah. gini, bisa bunyi loh Pak ya. Iya, sama ini waktu itu ya dari tanah. Iya sih. Nah, apa? Dari tanah kan. Nah, mainan anak-anak yang dulu itu. Mainannya anak di zaman kerajaan, anak kecil yang di zaman kerajaan. Sekarang kan ada. Ada. Nah. Ini sampai sekarang masih Ya, ada. cuma dari apa ya? Cuman yang masih kelahiran 90 ke Ah. bawah itu ada. Dari apa sih yang dibuat Sudah sekarang? dibuat. Nah, Iya. tapi kan zaman mencoba kan dari tanah. Dari ini dari tanah. Setempel aja dari tanah kok. Dan teman-teman tahu gak sih, ini adalah gasing di zaman kerajaan Trawulan, di zaman kerajaan Majapahit. Ini adalah gasingnya kerajaan Pak ya. Mungkin Ini dari pasir. dari batu, dari batu. Gasing zaman kerajaan Om Jawa ngarani kekean. kekean, gitu. Berhubung. Kalau ada yang ingin memiliki boleh, apa? Maksudnya Wah. dengan mahar berapa gitu boleh Bapak ya? Misal ada penonton yang ingin memilikinya, Ya apa ya? ya nantilah Wah, ini kita cuma kasih kontak cuma Pak Sulimin. untuk sejarah-sejarah ini. Iya. Bikin saya ingin apa ya? Cerita-cerita ke anak-anak itu, ini teman apa ini mainan sekarang kalau sama zaman dulu kan sama. Zaman dulu apa ya, kekean aja dari batu. Mainan yang terputeri dari tanah. Ini sendok juga, ini sih waktu di zamannya cari-cari emas gitu bang, mungkin di dalam kali gitu mungkin sendok ini. Enggak, ini cuma waktu itu ya cuma dari mbah. Peninggalan dari mbah. Makanya orang dulu loh makan sendoknya segini, tapi nyatanya bukti ada. Ya, Masa orang biyen ini gede-gede Bang? nyatanya buktinya kan ada. Ini sendoknya orang Nah. dulu besar-besar loh. Ini bukan Mulutnya kayak bukan apa, untuk apa ya, bukan untuk koleksi rumah kan, bukan bukan, itu makan. memang untuk ya untuk buat peralatan sehari-hari. Nah, ini dari saat zaman sekarang. Ya, Perbedaannya sangat besar. nah, Sendoknya orang dulu besar-besar. sendok ini zaman Belanda ada yang dari Kuningan, ada dari Perak. Harganya aja seperti ini. Ya. Ya. Ini kan tambah diperkecil, tambah diperkecil. Berat apa nih? Dari sesuatu yang besar kok tambah kecil. Nah. Semakin modern kan semakin kecil Pak. Dan sekarang makan gini kan besar banget nih. Orang kayak apa ya? Sedikit ingin tahu Bapak, waktu Bapak menemukan candi yang dinamakan Candi Penantian itu katanya ada dari sisi-sisi mistisnya ada Bapak. Gini loh Mas, saya masih kecil ya, masih kecil lah. Kira-kira ya umur 10 tahun. Belakang rumah mertua saya ini orang kampung sini. Julukannya Kebon Gua, Mas. Terus guanya di mana nggak tahu. Ini, Mas. Terus kebetulan saya jadi menantunya, ya. Saya bikin batu bata di situ.
ternyata menemukan, ya saya bilang jadi penantian itu, apakah ini yang dijuluki gua, saya nggak tahu. Tapi nyatanya kan ada itu. Tapi waktu belum saya gali, belum saya bikin batu bata loh Mas. Saya sama mertua saya itu pernah, apa ya, kalau orang ini ngasih air loh Mas, air Oh, nggih. enggak, ya Nggih. ngasih dari kali dimasukkan situ. Di situ ada ulekan itu. Masuk di situ beng air itu. Sampai kalau nggak salah itu 6 jam itu nggak bisa bantas. Jadi semua air yang ada di sungai itu tadi Kebesaran itu. Terus ada apa di situ? Apa betul itu gua? Kan waktu itu terus cuek, saya cuek aja kan nggak. Logisnya kan ada ruangan. Terus tambah tahun mertua saya kan nanam tebu, dikasih air lagi masuk situ. Nah saya gini, Pak, kira-kira ada apa Pak di situ? Ya nggak tahu Bapak saya, nggak tahu Pak, nggak tahu. Jangan-jangan ini ada guanya Pak. Apa ini yang disebut tanah gua? Memangnya di sini disebut tanah gua. Dengan masyarakat sekitar itu sudah menamai. Terus saya mendirikan payon-payon, dibikin batu bata, terus ujung-ujung ada itu. Oh, jangan-jangan di sini Pak, guanya. Itu Mas. Jadi ya. Mimpi juga nggak Pak? Sebelum itu ya mimpi dulu, saya mimpi persemanan itu kira-kira ada 20 meter lebih makanan. Di belakang rumah malah saya sama anak saya yang cewek yang nomor 2 itu. Mimpi saya. Terus kelamaan tahun 2003 itu saya menemukan itu sampai berlanjut yang pernah saya ceritakan sama Mas waktu Mas datang ke belakang itu. Ada nggak Pak dari sekian lama sudah sekitar 15 tahun, 17 tahun, ada nggak misalnya entah itu mimpi, entah apa gitu, sosok orang tua, entah apa gitu yang memberitahu informasi tentang keberadaan. Ya ada Mas. Cuma waktu itu kan orang putih sama tua. Waktu itu saya ditanya, loh kamu siapa? Saya menantunya Bapak Nawi. Mbah. Oh ya, tunggu pari di situ, jangan sampai dimakan ayam. Gitu. Nah saya waktu itu saya pikir apa ini bicara sanepan ya. Orang Jawa kan bilang sanepan. Mungkin waktu ketemu batu-batu itu ya mungkin tungguin itu jangan sampai diambil orang. Mungkin itu sanepannya seperti itu. Saya otak-atik seperti itu. Makanya jangan dijual. Tunggu. Nah, itu bakal pangan orang itu. Tapi orang perempuan. Untuk asal mula dari tempat tersebut, dari kerajaan apa, dari kerajaan apa, tidak ada cerita dari secara mistis ataupun dari mimpi. Ada Mas, kayaknya barang yang di situ ada yang ngambil dibawa ke selatan. Cuma waktu itu lupa apa saya nggak tahu. Bukan orang loh yang ngambil loh.
ada yang ngambil. Termasuk saya, pemikiran saya itu dipindah. Kan termasuk saya yang merusak. Ya, tanah saya bikin batu bata, mungkin barang itu diamankan sama yang punya. Makanya yang berat seperti batu kan berat. Bisa di situ, termasuk itu mungkin bekas candinya di situ, nggak mungkin kan candi di bawah. Bapak memperkirakan situs tersebut di Jalan Kerajaan apa? Kalau Pak kira-kira. Wah, Kalau ada informasi dari atau berita, nggak ada. Saya nggak tahu. jadi sampai sekarang pun masih menjadi misteri. Iya, cuma itu bekasnya apa yang nggak tahu. Cuma dalam hati saya kayaknya ya mungkin persembahan. Kan turunnya kan dari barat. Ya. Nah, batu-batu yang ada ukir-ukirnya itu kan di sebelah timur semua. Yang saya temukan sebelah timur semua. Mungkin dia, kalau orang Jawa bilang sembayang, ya mungkin ngadapnya ke timur. Itu dalam perasaan. Cuma orang sekarang kan lebih ngerti, lebih pintar dari saya. Ya, cuma kan saya cuma yang ada aja. Perkiraan kan bisa berubah salah, ya iya. Yang penting kan bukti. Buktinya kan seperti itu. Bapak, apa pesan dari Bapak Sulimin untuk generasi-generasi di zaman milenial ini? Kalau termasuk terhadap peninggalan. Iya, kalau betul-betul peninggalan ini dilindungi, ya apa ada yang ada di bumi Trawulan, ya apa ya, dijaga semua, jaga yang bagus, jadi rawat, karena itu sejarah. Kalau nggak ada itu, apa yang diceritakan sama anak cucu kita? Kan ada museum, kan Majapahit itu termasuk apa, Nusantara ya? Apa mendunia Nusantara? Ketiga Asia, Pak. Nah, kan bisa ceritakan ini bekas ini bekas ini, bekas ini, bekas ini. Nah, kalau nggak dirawat, apa yang diceritakan? Cuma yang ada cuma di museum. Kalau ada di bumi Trawulan kan banyak sumur-sumur, banyak pondasi-pondasi. Jadi itu teman-teman, silaturahim kami dari Bongkotan Pring mereview semua penemuan-penemuan yang ditemukan oleh Pak Sulimin, termasuk batu akik, ada juga uang kopo, termasuk ada mainan anak-anak di masa zaman kerajaan juga seperti gasing ataupun yang lainnya tadi. Semoga acara kita ini menjadi edukasi bagi kita sendiri pribadi dan teman-teman yang menonton video Bongkotan Pring, dan ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya atas semua cerita dari awal sampai sekarang ini teman-teman. Terima kasih Bapak Sulimin atas keterangan apa yang sudah ditemukan oleh Pak Sulimin. Matur nuwun. Dan untuk teman-teman Bongkotan Pring, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.